Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Indrawan lagi, yang menceritakan tentang sebuah kisah dari sebuah keluarga yang ternyata memiliki penjaga di rumah itu. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kisah ini dituturkan oleh seorang wanita parubaya yang bernama Siska. Beliau akan berbagi sedikit cerita tentang kenangan masa lalu neneknya yang diingatnya sewaktu kecil dulu. Hai, namaku Siska. Umurku sekarang hampir 60 tahun. Malam ini, aku akan mengajak kalian mengingat kembali ke kehidupanku dulu semasa masih kanak-kanak. Tepatnya, mengajak kalian untuk mendengarkan sebuah kisah dari nenekku yang masih kuingat jelas sampai saat ini. Di kampung kami dulu, nenek boleh dibilang orang terkaya. Kekayaan tersebut merupakan hasil usaha turun-temurun orang tua nenek, alias buyut kami. Di atas tanah keluarga yang luas, selain rumah yang besar, di situ terdapat juga gudang tempat produksi tempe dan tahu. Di sampingnya ada tempat pembuatan mie dan sedikit ke belakang ada dapur luas khusus pembuatan es lilin. Usaha inilah yang dijalankan oleh keluarga kami dari awal generasi pertama hingga ke generasi berikutnya, dan terhenti di generasi ayahku kelak. Seperti yang kusebutkan dari awal, rumah yang kami tempati secara turun-temurun ini memang memiliki ukuran yang besar dan luas. Lantainya saat itu masih memakai papan kayu, dan kamar mandinya juga sederhana. Hampir semua anak-anak nenek tinggal di rumah itu karena memang nenek tipe orang yang penyayang anak dan penyayang juga ke menantunya, termasuk juga ke kedua orang tuaku. Sifat nenek sangat ramah dan murah hati. Pekerjanya sebagian besar adalah dari keluarga besar dan tetangga sekitar. Mereka ini yang sering meramaikan rumah itu, selain aku dan sepupu-sepupuku yang masih kecil kala itu. Ketika menjelang sore, biasanya kami akan berkumpul di rumah. Selain aku dan sepupu-sepupu, anak-anak tetangga sekitar juga senang ngumpul di situ. Karena nenek orangnya baik sih. Beliau gemar membagikan makanan ke anak-anak itu, yang tentu saja mereka suka. Saat itu, TV memang belum masuk ke desa kami. Dan hiburan di kala sore ya itu tadi, main segala permainan, kayak lari-larian ataupun petak umpet. Selain main ala bocah-bocah tadi, kami juga hobi mendengarkan cerita dari nenek. Ya, nenekku ini suka sekali berdongeng. Biasanya ia duduk di kursi santai favoritnya, ditemani teh hangat dan sepiring kue mangkok. Kemudian dia akan memanggil kami, dan kami pun duduk bersama di bawah kakinya, menanti cerita dari nenek. "Sini, sini, nenek mau cerita," serunya sebelum beliau mulai berkisah. Biasanya
nenek akan bercerita tentang masa kanak-kanaknya, tempat yang pernah dikunjunginya, dan pernah juga beliau menuturkan sebuah kisah horor yang sempat dialaminya sewaktu masih bocah dulu di rumah ini. Rumah yang sudah kami tempati dari generasi ke generasi. Dan nenek masih mengingat betul kejadiannya. Malam itu adalah malam tahun baru. Malam yang lazimnya seluruh keluarga besar akan berkumpul dan berpesta. Rumah itu ramai dengan sanak famili maupun tetangga sekitar. Selain makanan-makanan dan ngobrol-ngobrol, orang-orang dewasa juga akan mabuk dan berjudi semalam suntuk. Nenek yang kala itu masih bocah kecil masih berusaha untuk menahan kantuk. Walaupun jarum jam di dinding sudah berdetak melewati pukul 12 malam. Nenek tak ingin kelewatan ikut meramaikan malam pergantian tahun baru itu. Mulutnya terus menguap dan kepalanya terantuk-antuk beberapa kali. Melihat kelakuan anaknya, akhirnya ibu nenek alias nenek buyutku memarahi beliau dan menyuruhnya segera tidur saja kalau sudah tak sanggup menahan kantuk. Akhirnya nenek mengalah. Matanya pun sudah berat. Diantar sang ibu, beliau pun segera memasuki kamar tidur. Nenek yang merupakan anak terkecil masih tidur bersama bapak dan ibu di kamar yang sekarang persis ditempati nenek di masa tuanya. Setelah sejenak menemani nenek, ibunya pun berlalu kembali ke depan tempat pesta akhir tahun berlangsung. Dan nenek pun mulai terlelap. Entah berapa lama ia tertidur, nenek terjaga dari lelapnya. Sayup-sayup, dia masih terdengar suara riuh dari arah bagian depan rumah, yang artinya masih ramai tamu dan belum pada pulang. Ayah dan ibunya pun masih belum ada di kamar itu. Hingga nenek memutuskan untuk kembali saja ke depan. Soalnya beliau agak takut ditinggal sendirian. Baru saja beliau hendak beranjak, mata kecilnya melihat sesuatu. Di antara remangnya penerangan kamar, mata nenek menangkap sesosok bayangan yang sedang berdiri tepat di depan pintu kamar itu. Posisi nenek saat itu memang masih di ranjang, dan tubuhnya menghadap ke arah pintu masuk yang terbuka. Nah, di pintu inilah sosok itu menampakkan diri kepada nenek, yang entah kenapa tiba-tiba tubuhnya menjadi kaku. Sosok itu berdiri tegak dengan bentuk tubuh yang tinggi, berbusana seperti pakaian adat sebuah suku pedalaman yang ada di Kalimantan. Dalam keremangan cahaya yang bersumber dari lampu teplok di kamar itu, nenek tak bisa melihat jelas rupa sosok itu. Yang beliau ingat kalau sosok itu hitam dan bertubuh gagah. Di tangannya tergenggam sebilau mandau dan sebuah perisai kayu di tangan lainnya. Mandau itu senjata khasnya Kalimantan ya. Kayak apa? Golok gitu, tapi panjang. Oke, lanjut. Makhluk itu hanya mematung menghadap ke arah nenek. Nenek yang mulai sadar kalau yang saat ini berdiri di depannya bukanlah manusia. Beliau hanya bisa menangis dalam diam. Mau bergerak, tapi suara tercekat. Mau bergerak, tapi seakan badannya terkunci, seperti ada yang menyegelnya. Waktu berlalu lama sekali, dan sosok itu masih menatap nenek. Tapi akhirnya sosok hitam itu sedikit demi sedikit mulai memudar dari pandangan nenek, diiringi
rasa kantuk yang hebat menyerang, dan nenek pun kembali tertidur bersama perginya makhluk itu. Esoknya, nenek tentu saja cerita ke orang tuanya perihal kejadian semalam. Anehnya mereka nggak merasa terkejut. Mereka malah ngomong kayak gini, "Jangan takut, dia yang jagain kita kok." Ya, waktu itu nenek sungguh tak mengerti. Singkat cerita, orang tuaku sempat bertengkar dengan nenek karena sedikit masalah perselisihan keluarga. Ayahku ingin beralih bisnis ke kota dan ingin aku yang kala itu mulai remaja melanjutkan ke sekolah yang lebih baik daripada di desa. Nenek marah karena beliau tak ingin berpisah dengan kami. Akhirnya pindahlah kami ke rumah itu. Rumah yang penuh kenangan, rumah tempat kami bermain, rumah yang penuh kebahagiaan, yaitu rumah nenek. Sudah 10 hari sejak kepergian nenek. Kami, anak cucu beliau, kembali berkumpul di rumah yang tak banyak berubah ini. Usaha turun-temurun beliau kini sudah tutup dan sama sekali tidak ada kegiatan. Karena ayahku yang sebelumnya diharapkan untuk melanjutkan malah menolaknya. Rumah yang dulunya ramai dan penuh kebahagiaan kini sepi tanpa canda tawa dan suram. Rencananya, besok kami akan kembali ke kota setelah peringatan 10 hari kematian nenek. Hanya tinggal seorang pamanku yang kebetulan masih membujang dan menghuni rumah ini. Malam ini rumahnya sepi terasa menggigit. Sebagian besar famili sudah pergi sore tadi, maksudnya udah pulang ya. Sedangkan kami yang asal kotanya paling jauh masih harus menunggu esok hari untuk pulang. Nah, waktu itu karena aku haus, aku beranjak pergi ke dapur. Letak dapur membuatku harus melewati ruang tengah, ruang yang dulunya tempat nenek duduk bersantai di kursi tua favoritnya. Di meja dekatnya terpajang foto nenek dan beberapa lilin merah, sekaligus 3 tangkai hiyo yang hampir habis. Aku teringat nenek. Setelah mengambil minum, aku bergegas untuk kembali ke kamar. Tapi aku mendengar sesuatu saat melintasi kursi dan meja. Dan itu adalah suara kursi yang sedang diduduki. Tiba-tiba, "Sini, sini cu, nenek mau cerita." Mendengar suara janggal itu, aku refleks menoleh ke arah suara itu. Dan disitulah aku melihat nenek. Ia tersenyum, tapi wajahnya pucat dan senyumnya janggal. Dan aku juga melihat dia, sosok hitam itu, sosok tinggi dan besar itu, sosok gelap yang memakai pakaian layaknya pakaian adat pedalaman. Sosok yang pernah diceritakan oleh nenek padaku. Sosok yang menjaga keluarga kami. Lidahku keluh, nafasku tersengal, dan pandanganku kabur. Dan akhirnya aku pingsan. Sekian cerita malam ini. Terima kasih atas atensinya yang udah ngikutin sampai akhir. Oke, itulah cerita singkat dari Mas Indrawan lagi ya, tentang penjaga rumahnya. Jadi kalau menurut cerita sepertinya kejadian ini terjadi di Kalimantan. Karena penunggunya sendiri seperti prajurit Kalimantan kuno gitu ya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.